Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Senang sekali saya Agnes Ramadhani kembali menjumpai Anda di sore hari ini di program kita Berendo TVRI Bengkulu. Sore ini kita akan mengangkat tema yang terasa sederhana tapi sebenarnya sangat dalam dan juga krusial, cinta tanah air. Di tengah cepatnya arus informasi, semakin kaburnya batas budaya kita dan juga polarisasi di tengah masyarakat. Cinta tanah air kerap diuji tentunya, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Masihkah nilai-nilai kebangsaan hidup dan juga relevan di tengah masyarakat? Untuk membahas ini kita hadirkan sosok penting di dunia kepemudaan Provinsi Bengkulu. Ada Dr. Tenri Yusfrik Thohir, Ketua Umum DPD KNPI Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bang Aten. Selamat sore, Yu Agnes. Yu Agnes ya. Bagaimana kabarnya Bang Aten? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Dan juga ada Bang Leo Fatli Bakti, Wakil Ketua Pemuda Pancasila ya Provinsi Bengkulu. Halo Bang Leo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Agnes gimana? Sehat juga, semakin sehat dan bugar ya? Iya, apa namanya, percaya kan PP kan? Percaya. Memangnya tampak tak terlihat ya? Terlihat dong ya. Oke, ngomong-ngomong soal cinta tanah air ini tidak hanya bisa diukur dengan upacara bendera saja dan juga mungkin hafal lagu nasionalisme ya dan juga patriotisme. Tapi era sekarang sudah berubah ya. Nah pertanyaannya bagaimana cinta itu bertahan di tengah perubahan zaman seperti saat ini? Bang Aten, bagaimana KNPI sendiri memetakan ya tingkat nasionalisme pemuda di Provinsi Bengkulu saat ini? Ya baik Agnes ya. Jadi pemuda hari ini dipenuhi dengan berbagai macam tantangan dan ancaman ya. Kemudian jika bicara mengenai cinta tanah air, boleh kita pilah-pilah dulu kata-kata dari cinta tanah air ini. Yang pertama itu cinta. Cinta ini kalau kita maknai adalah puncak dari sebuah relasi kan. Jadi kalau sudah cinta itu di sana ada rasa bangga, ada rasa suka, bahagia kita kan. Jadi cinta ini memang sesuatu yang patut diperjuangkan kan. Jadi bagaimana sebagai seorang generasi penerus hari ini untuk bukan mempertahankan, menumbuhkan. Menumbuhkan rasa cinta terutama terhadap bangsa ini, tentu itu ada tahap-tahapannya kan. Ada treatment-treatmentnya kan. Jadi menurut hemat kami, penggerak aktivis kepemudaan hari ini, generasi muda kita dihadapkan kepada minimnya wawasan kebangsaan. Jadi rasa cinta ini akan tumbuh di kalangan generasi muda apabila generasi muda kita ini tahu sejarah bangsa ini. Asal-usul bangsa kita ini seperti apa. Bangsa kita ini terbentuk ini dengan perjuangan yang seperti apa. Nah dengan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh para generasi muda kita ini, mudah-mudahan sama rasa cinta tanah air, kemudian bagaimana upaya kita untuk mempertahankannya itu akan lebih mudah. Jadi kalau sedikit kita flashback ke belakang bahwa bangsa kita ini terbentuk, tanah air kita ini terbentuk dari sebuah perjuangan yang panjang. Bagaimana dulu kan Nusantara ini terpisah-pisah, diwarnai dengan berbagai macam keanekaragaman, suku, bangsa, bahasa kan. Berkumpul kemudian menjadi satu, mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang satu. Jadi dengan pemahaman yang seperti itu, mudah-mudahan generasi muda kita akan kokoh, akan rasa cintanya itu akan besar terhadap bangsa ini dengan tentu merealisasikan, merefleksikan dengan sikapnya sehari-hari, melihat perbedaan-perbedaan itu bukan sebagai bentuk ancaman, bukan sebagai bentuk hal yang harus diperdebatkan, namun merupakan khasanah, kekayaan yang harus disyukuri kan. Jadi terbangun di sana jiwa toleransi, kemudian rasa kebersamaan. Nah, ancaman yang terbesar dari hal ini adalah bagaimana radikalisme, kemudian yang berbuntut kepada terorisme itu marak akhir-akhir ini di kalangan para generasi muda kita. Namun kita hari ini dalam beberapa tahun terakhir ini memang tidak mendengar aksi-aksi terorisme
yang muncul kan. Namun beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, aksi terorisme ini dikarenakan sikap radikal, pikiran yang radikal tumbuh di kalangan warga kita, khususnya generasi muda, itu mengancam keutuhan kita sebagai bangsa kan. Jadi inilah sebenarnya mengapa cinta tanah air ini penting bagi kita, agar keutuhan kita sebagai bangsa ini tidak bisa digoyahkan dengan berbagai macam bentuk isu, berbagai macam bentuk goncangan kan. Jadi sempat disinggung juga di tengah arus informasi yang begitu deras kan. Jadi arus informasi inilah yang kemudian membuat generasi muda kita mudah termakan isu kan. Mereka kan tidak seperti kita. Kita dulu kalau mau cari ilmu itu masuk ke dalam ruang kelas, gurunya jelas kan. Ke perpustakaan, ya buka perpustakaan, buku, tempatnya jelas kan. Nah sekarang enggak. Di ruang-ruang kecil, bahkan di dalam kamar, mereka bisa mengakses informasi dari berbagai belahan bumi ini kan. Dulu sempat kejadian kan. Dalam kesehariannya ini, si pemuda ini, dia orangnya tidak terlalu aktif, pendiam kan, namun bisa melakukan tindakan terorisme kan. Jadi kita dikejutkan dengan munculnya berita ini kan, seorang pemuda yang sehari-harinya dikenal tidak terlalu ini agresif kan, tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu. Itu karena derasnya arus informasi yang kemudian tidak mampu difilter tanpa batas tadi kan. Jadi kita ada di domain itu, mendampingi, kemudian mensosialisasikan kepada para generasi muda ini, bagaimana kita sebagai generasi penerus ini agar memiliki cinta tanah air dengan meningkatkan wawasan kita terhadap wawasan kebangsaan ini. Wawasan kebangsaan dan juga sejarah ya. Sejarah. Khususnya Bengkulu juga nih ya. Iya. Oke. Kalau dari pandangan Bang Leo sendiri seperti apa terkait dengan cinta tanah air nih? Ini cinta dalam segala aspek nih ya. Cinta dalam tindakan, perilaku ya kan. Bagaimana pandangan Bang Leo? Nah, Abang lebih ngambil ke Ketua KNP tadi, Bung Aten, dia bilang bangga ya. Itu hanya bikin hati agak tersindir juga. Bengkulu itu Agnes, anak mudanya itu agak ragu untuk menyatakan saya anak Bengkulu gitu, agak kurang bangga gitu menyatakan saya ini pemuda Bengkulu gitu. Dalam event-event nasional kadang kan mengaku sebagai orang Palembang, orang Padang, orang Minang begitu-begitu, entah kenapa gitu kan. Mungkin karena ada dalam tanda kutip dibully gitu Agnes, bahwa Bengkulu itu ya provinsi kecil, terus apa yang mau dibanggakan, terus juga ya kita tahu gubernur kita empat kali masuk semua gitu. Hat-trick ya. Terus juga apa namanya itu kalau berita nasional, kalau enggak pemerkosaan, begal, terus penemuan ladang ganja, enggak ada hal-hal yang agak menyenangkan hati gitu kan, maksudnya yang positif sedikit. Boleh lah namanya ada negatif, tapi besok-besoknya mungkin positif, ada pembangunan apakah, ada penemuan apa begitu kan. Terus mungkin ada pariwisata apa yang ya, nasional, go internasional atau apa kan. Tapi entah kenapa suka banget kalau ke berita nasional tuh Bengkulu kayak mengimpor atau mengekspor berita-berita negatif. Banyak berita negatifnya seperti itu. Laku kita gitu kan. Jadi agak sedihnya situ, dan mungkin Abang juga berpikir mungkin itu jadi anak muda Bengkulu jadi agak kurang merasa bangga terhadap daerah sendiri gitu kan. Apalagi mau mengakui Bahaso, terus misalnya Batik Besure, Pendap, terus kita punya Kalamansi dan sebagainya begitu kan. Ya itu yang pengen dikritik dari pemuda Bengkulu sekarang, itu harusnya bangga terhadap Bengkulu begitu. Tapi ya sekarang ini yang ingin Abang sampaikan juga, jadilah pemuda itu yang bisa menjadi kebanggaan diri sendiri, keluarga dan teman sebagai. Jangan misalnya kita anak muda Bengkulu, anak muda bagian dari Indonesia, salah satu pelaku judol gitu kan, terus juga narkoba. Bengkulu kota kecil Agnes, tapi untuk narkoba lumayan melawan gitu kan, lumayan jadi berita nasional juga bahwa kita anak muda Bengkulu kalau misalnya giliran yang negatif tak kenapa begitu. Jadi berharap sih
tidak lagi terpikir untuk hal-hal negatif, karena kenapa bangga atau cinta tanah air itu salah satunya adalah mengisi hari-hari dengan hal-hal yang meraih prestasi dan akademik. Padahal meskipun sebenarnya di media sosial ataupun banyak berita negatifnya ya terkait dengan Bengkulu, sebenarnya sebagai generasi penerus bangsa ya, generasi muda ini kan role modelnya ya, sebaiknya mereka juga mendorongnya dengan informasi yang positif gitu kan, untuk menutupi berita-berita yang seperti itu. Kita banyak anak Bengkulu, kalau di nasional lumayan lah. Banyak juga ikut ajang-ajang nasional, pageant. Misalnya jadi pengusaha, tapi entah kenapa mungkin karena di luar dia lebih diakui, tapi di Bengkulu dia kurang diakui, maksudnya. Tapi jadi sedih juga, Agnes, ya, berapa anak muda Bengkulu yang beraksi di luar itu tidak membangun Bengkulu gitu. Harusnya dia misalnya dia menjadi salah satu pengusaha besar di luar, tapi harusnya dia juga buka lapangan pekerjaan atau hal lain di Bengkulu yang bisa ikut membangkitkan Bengkulu juga gitu. Itu mungkin jadi sedikit mungkin kritisi untuk kita muda Bengkulu untuk bisa ayo bangun Bengkulu, jangan maksudnya walaupun misalnya ahli nuklir, ahli ekonom, tapi ya akhirnya juga ibaratnya daerah lain yang ini juga jadi PR ya, ikut serta mereka juga. Olahraga juga harus lagi ya, atlet kan yang mengakui dan provinsi lain. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita bahas lagi dengan tema kita Cinta Tanah Air bersama kami di Berendau TVRI Bengkulu. Kami segera kembali.